Sama nih, sama-sama kedua. Kalau di Permen ada season 2, katanya di Rehab itu ada Rehab 2.0. Jadi kita sekarang ada namanya New Rehab 2.0. Memiliki tunggakan itu bisa mengikuti program Rehab, atau kalau misalnya sebelum. Apa sih beda secara detailnya dari Rehab yang versi pertama dengan Rehab yang 2.0 ini? Hai Sobat JKN, balik lagi di Permen Perbincangan Menarik JKN bareng aku, Happy Virus. Annyeonghaseyo, Pochimida. Nah, kali ini kita sudah memasuki season kedua di tahun 2025. Yeay! Karena banyak banget penontonnya yang minta kita ada season kedua, makanya kita bikin lagi adanya Permen di season kedua. Penontonnya banyak, makanya sesuai dengan requestan mungkin Sobat JKN yang ada di rumah, makanya kita tayangin lagi. Dan kali ini, untuk memulai season kedua di episode pertama ini, kita akan membahas tentang Rehab. Nah, denger-denger ada yang sama nih, sama-sama kedua. Kalau di Permen ada season 2, katanya di Rehab itu ada Rehab 2.0. Nah, mungkin kita bisa tahu langsung kelengkapannya sama narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada Kak Fauzi. Yeay! Nah, Mas Fauzi mungkin bisa perkenalan dulu nih. Mas Fauzi itu di kantor cabang Parepare itu tugasnya apa sih? Karena kebetulan mungkin teman-teman belum pernah lihat ya, Mas Fauzi itu bintang tamu pertama yang ada di sini, yang di season 1 ini. Jadi, silakan Mas Fauzi perkenalan dulu. Oke, Mas Poci, perkenalkan Sobat JKN, aku adalah Fauzi Adi Prabowo. Di sini aku bertugas sebagai staf penagihan di kantor cabang Parepare. Nah, untuk di kantor cabang Parepare sendiri, aku juga jadi staf penagihan tuh udah 4 tahun. Jadi, itulah tugas aku, melanglang buana bertemu dengan peserta-peserta yang ada di rumah. Aneh, kasihan sih. Wah, berarti ini Mas Fauzi ini yang istilahnya adalah debt collector, yang tukang nagih-nagih ya. Karena mungkin di season sebelumnya kita udah ketemu mas-mas yang penipu-penipu yang suka nelfon, yang kita suka takut kalau ditelepon. Nah, ini mungkin Mas Fauzi adalah orang yang langsung berkunjung ya, yang langsung penagihan langsung ya ke peserta. Oke. Lanjut. Nah, mungkin Mas Fauzi, apa kalau kita ingat di episode sebelumnya kan ada nih, Buati bilang rehab itu kan ada rehabilitasi orang, kemudian ada rehab rumah. Apakah masih seserem itu atau masih sama dengan seperti yang sebelumnya, rencana pembayaran bertahap? Nah, bener nih Mas Poci, sejalan dengan Permen yang sudah di season kedua, kita juga sama. Jadi kita sekarang ada namanya New Rehab 2.0. Nah, itu sama dengan seperti rehab sebelumnya, yaitu rencana pembayaran bertahap. Kan tadi yang Mas Poci bilang kayak masih rehabilitasi atau mungkin rehab rumah, enggak kayak yang overdose itu, enggak, beda. Nah, ini itu untuk peserta membayar cicilan. Sama dengan sebelumnya, peserta yang memiliki tunggakan itu bisa mengikuti program rehab, atau kalau misalnya sebelumnya, aduh aku nggak punya uang nih untuk bayar langsung, nah Sobat JKN bisa melakukan pembayarannya secara mencicil atau bertahap gitu, Mas Poci. Oh, jadi sebenarnya hampir sama ya, hanya ada sesuatu yang lebih pembaruan supaya lebih banyak peserta yang bisa ikut ya Mas Fauzi ya. Nah, mungkin bisa jelasin apa sih beda secara detailnya dari rehab yang versi pertama dengan rehab yang 2.0 ini? Nah, kalau ya Mas Poci tanya, apa sih bedanya? Bedanya itu adalah untuk di kali ini, di New Rehab 2.0, peserta yang sebelumnya sudah beralih segmen, dari sebelumnya menjadi peserta mandiri menunggak, kemudian sekarang sudah berpindah, itu tetap bisa ikut program rehab, dengan catatan adalah minimal dia harus memiliki tunggakan 2 bulan gitu. Kalau misalnya contohnya adalah Mas Poci nih dulu sebelum jadi MC, waktu peserta daftar mandiri itu punya tunggakan, kemudian sudah di-hire menjadi MC, sudah aktif nih kartunya. Kadang kan Mas Poci juga, ngapain nih aku udah tunggakan lagi, karena aku udah kerja, udah aktif. Nah, itu sebenarnya tunggakan tidak dihapuskan. Jadi untuk Sobat JKN itu, tunggakannya tetap dikesampingkan saja, tidak dihapuskan secara serta-merta. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, tunggakan ini tidak langsung tertagih ketika masih bekerja. Tapi kalau misalnya teman-teman punya rezeki lebih, bisa nih ikut program rehab. Jadi sembari bekerja, uang gajinya bisa disisihkan untuk mencicil atau ikut rehab tadi, rencana pembayaran bertahap. Jadi nanti ketika sudah lunas, jadi lebih aman. Kita kan nggak pernah tahu ya kita kerja kapan ya kan, umur nggak ada yang tahu nih Mas Poci nih, apalagi umur kerjaan. Takutnya kalau kita udah nggak kerja, nanti wah ketagih lagi nih tunggakannya. Nah, ketika sudah kita tidak bekerja, otomatis tunggakannya sudah lunas gitu. Itu fungsinya dari
Rehab ini, New Rehab 2.0. Selain itu sisanya sama kok Mas Poci, terkait dengan mekanisme semuanya itu sama aja. Jadi yang membedakan tadi sebelumnya adalah peserta yang bisa ikut hanya peserta BPP menunggak, tapi sekarang diperluas jadi semuanya bisa ikut dengan catatan sudah menunggak minimal 2 bulan. Dan yang paling penting adalah untuk peserta yang menunggak iuran tadi bisa mencicil sampai dengan 36 bulan. Kalau sebelumnya kan tidak bisa ikut, sekarang bisa ikut dan ditambah lagi kelebihannya yaitu bisa mencicil atau bertahap sampai dengan 36 bulan. Gitu. Berarti secara keseluruhan itu bedanya ada di mekanismenya ya, termasuk ada peserta-peserta tambahan yang tadinya sudah beralih segmen tidak bisa ikut program rehab, sekarang jadi bisa ikut ya. Dan benar lebih panjang masa cicilannya ya, sampai dengan 36 bulan. Wah, menarik nih. Jadi teman-teman yang ngerasa, aku dulu punya tunggakan tapi sekarang udah beralih segmen, gimana ya cara ngelunasinnya? Nah, sekarang gak perlu khawatir, tetap bisa dicicil sama dengan peserta yang menunggak lainnya. Bahkan masa cicilannya bisa lebih panjang sampai dengan 36 bulan. Wah, menarik nih Mas Fauzi. Terus Mas Fauzi kalau boleh tanya nih, apa sih alasannya kenapa rehab tuh sampai berlanjutan? Mungkin saya pikir cuma 1 tahun, 2 tahun, ternyata sekarang sampai ada 2.0-nya. Betul nih, Mas Poci tadi bilang, kenapa sih sampai dengan rehab bisa berlanjut sampai dengan sekarang? Karena sampai dengan tahun 2024 itu sendiri, masih banyak nih peserta JKN yang memiliki tunggakan dan belum membayarkan iuran BPJS Kesehatan. Sampai dengan tahun 2024, terdapat 28 juta peserta menunggak yang dengan total iurannya itu sekitar 21 triliun, Mas Poci. Itu untuk sampai dengan tahun 2024. Makanya kenapa rehab ini masih diperpanjang sampai dengan sekarang, begitu. Oh, jadi banyak juga ya peserta yang terdaftar menunggaknya, sehingga makanya program ini sampai berlanjut. Mungkin bisa dijelasin Mas, dari kesuksesan di 2024 tadi yang disampaikan, berapa banyak sih sampai dengan 2024 itu yang terdaftar sebagai peserta rehab? Nah, kalau ditanya berapa banyak yang sudah ikut sepanjang tahun 2024, sudah ada 789. Nah, betul Mas Poci. Jadi, sejak pertama kali diluncurkan rehab itu di Desember 2023, trennya itu pendaftaran naik terus sampai dengan tahun 2024. Nah, tercatat di tahun 2024 sendiri, peserta yang mendaftar program rehab itu sudah mencapai 789 sekian ribu untuk ikut program rehab. Jadi, banyak, artinya bahwa program ini sangat menarik peserta untuk ikut dan mencicil tunggakannya, sehingga nanti ke depannya peserta ini nggak perlu khawatir lagi tunggakannya sudah terlalu besar, begitu. Banyak juga ya, berarti sebenarnya banyak peserta yang sudah ikut program rehab, tapi sekarang lebih mencakup sampai dengan peserta yang sudah beralih segmen. Menarik nih teman-teman. Terus Mas Fauzi gimana sih cara pendaftaran rehab? Apakah masih sama? Mungkin kalau misalnya masih sama, Sobat JKN masih mau tahu lagi nih gimana caranya pendaftaran rehab itu? Oh ya. Betul Mas Poci, caranya masih sama kok seperti dengan rehab yang sebelumnya. Untuk pendaftaran untuk program rehab ini sangat mudah, yaitu melalui 3 kanal. Yang pertama, peserta bisa mengakses melalui aplikasi mobile JKN-nya. Tapi jangan lupa bahwa aplikasi mobile JKN-nya itu harus diupdate sampai dengan versi terbaru. Maka di situ nanti akan muncul menu pendaftaran rehab yang New Rehab 2.0. Baru nanti bisa daftar di situ. Kemudian yang kedua, peserta juga bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat. Mungkin kalau misalnya teman lebih personal touch, maunya ngobrol langsung sama mbak-mbak frontlinernya, itu bisa banget. Nanti datang ke kantor cabang atau kantor kabupaten terdekat dari rumah Bapak Ibu, atau juga bisa melalui mobil BPJS keliling kalau misalnya sudah ada petugasnya, juga bisa. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman bisanya atau maunya lewat telepon aja itu juga bisa. Nanti bisa menghubungi di call center, di care center 165. Itu gampang juga, nanti cukup menyebutkan datanya, kemudian berapa bulan yang ingin kita pilih. Sebenarnya semuanya adalah serba mudah, dimudahkan bagi peserta. Kalau misalnya peserta lebih mudahnya melalui online, bisa tadi melalui aplikasi mobil JKN atau melalui care center 165. Tapi kalau misalnya ada peserta yang maunya, aku lebih dekat, atau kalau misalnya aku nggak punya handphone nih yang sudah Android atau iOS, itu bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan gitu Mas Peci. Gampang ya, sama seperti yang rehab sebelumnya, bisa didaftar lewat aplikasi mobil JKN teman-teman yang ada di rumah, bisa ke kantor cabang, dan bisa melalui call center 165 ya. Wah, jadi kalau teman-teman nih nggak harus ke kantor cabang kok, bisa dari HP atau bisa lewat telepon di call center 165. Menarik nih, jadi lebih mudah lagi. Nah, terus kalau menurut Mas Fauzi nih, dari program Rehab 2.0 ini, harapannya apa sih untuk peserta atau Sobat JKN yang ada di rumah? Nah, kalau dibilang harapan ya Mas Poci ya, kita tuh harapannya yang menjelaskan ya umur panjang,
sehat selalu. Nah itu juga sebetulnya untuk Sobat JKN juga harapannya sehat selalu, jangan sampai sakit. Ya kita nggak pernah berharap bahwa mungkin Sobat JKN bilangnya, aduh saya nggak pernah pakai BPJS Kesehatan ini, padahal saya sudah bayar. Nah itu sebenarnya harapannya kita sehat selalu. Kalau bisa malah jangan sampai kepake karena iurannya digunakan oleh peserta yang lain. Nah bagaimana untuk Sobat JKN yang menunggak? Nah ini kita punya nih program rehab yang bisa digunakan sobat-sobat JKN untuk mencicil tunggakannya. Jadi sobat JKN itu nggak perlu khawatir kalau misalnya tadi tunggakannya sampai berjuta-juta, kemudian harus dibayar langsung nggak. Nah itu jangan, itu bisa dicicil juga. Apalagi kalau misalnya sudah beralih segmen, sudah menjadi pekerja, itu bisa dicicil sampai dengan 36 bulan. Jadi silakan dimanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya dan harapannya terus sobat JKN bisa sehat dan kalau bisa tidak Mungkin Mas Fauzi ada closing statement atau pantun mungkin yang bisa disampaikan ke Sobat JKN yang ada di rumah. Silakan Mas Fauzi. Nah, benar nih Mas Fauzi, untuk closing statementnya aku ada pantun. Jadi minta tolong dibantu cakepnya ya Mas, walaupun aku nggak cakep-cakep amat. Pantunnya adalah, burung parkit terbang ke selatan. Cakep. Jangan tunggu sakit, baru bayar tunggakan. Yeay! Nah itu tadi banyak informasi yang sudah disampaikan sama Mas Fauzi. Makasih banyak nih Mas Fauzi udah mau sharing-sharing di permen episode kali ini. Nah mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan masukkan komentar di bawah ini atau bisa kirim pertanyaannya melalui medsos di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Parepare yang ada di bawah sini juga. Oke, mungkin itu dari episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Permen Perbincangan Menarik JKN Season 2. Bye-bye. Dadah. Sampai ketemu lagi Sobat JKN di rumah. Dadah. Kembali ke sana. Agak merah 2.